Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep mol. Mol merupakan salah satu satuan yang terdapat dalam besaran pokok. Ya, di fisika, mol itu merupakan satuan untuk jumlah zat. Jadi mol itu merupakan satuan jumlah. Nah, yang paling tepat ya, mol itu merupakan satuan jumlah partikel. Satuan yang dibicarakan dalam konsep mol itu satuan jumlah. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, satuan jumlah yang sering digunakan itu adalah lusin. Ya, satu lusin jumlahnya 12. Kemudian satuan jumlah lain misalkan kodi, satu kodi 20. Kemudian satu gross 144, satu rim 500 lembar. Itu adalah satuan jumlah yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep mol itu merupakan satuan jumlah partikel, ya. Satu mol adalah sejumlah partikel yang terkandung di dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram C12. Ya. Nah, jumlah atom atau jumlah partikel tersebut sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol itu sangat banyak jumlahnya, ya. Kenapa sangat banyak jumlahnya? Karena yang dibicarakan adalah partikel yang ukurannya sangat kecil, ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sangat banyak karena 10-nya pangkat 23, ya. Kalau ditulis itu segini 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 100-nya ada 23. Atau kalau dijumlahkan segini. Nah, si partikel ini nantinya diganti satuannya karena partikel itu masih umum. Digantinya sama apa saja? Oke. Partikel yang dimaksud di sini adalah partikel penyusun zat. Partikel penyusun zat ada 3, yaitu atom. Jadi si partikel tadi bisa diganti dengan atom, kemudian bisa diganti dengan molekul atau ion. Nah, satu atom. Atom merupakan partikel penyusun zat untuk unsur logam. Ya, contoh unsur besi, unsur aluminium, unsur tembaga, emas, perak, seng, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain di sini maksudnya dalam sistem periodik unsur logam itu sangat banyak, ya. Nah, unsur logam partikel penyusunnya adalah atom. Ya. Kemudian yang kedua, molekul. Molekul merupakan partikel penyusun untuk unsur non-logam diatomik. Diatomik itu artinya 2 atom. Contoh, unsur oksigen, O2, hidrogen, H2, nitrogen, N2, dan seterusnya. Ya, ini partikel penyusunnya adalah molekul. Ya, molekul itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih yang berikatan secara kovalen. O2, H2, N2 itu ikatannya kovalen, ya. Unsur oksigen di alam selalu dalam bentuk O2, tidak ada bentuk oksigen dalam bentuk O1, maka unsur oksigen di alam selalu dalam bentuk O2 atau disebutnya molekul diatomik, ya. Jadi partikel penyusun untuk unsur non-logam diatomik seperti O2, H2, N2, Cl2 itu adalah molekul. Berikutnya, molekul juga merupakan partikel penyusun untuk senyawa kovalen. Ya. Maksud senyawa kovalen di sini senyawa yang terdiri dari 2 atom yang berbeda. Nah, sebetulnya ini juga senyawa sebetulnya, ya. Senyawa O2
terdiri dari O dan O, tapi ini dalam hal ini disebutnya unsur, ya, supaya membedakan dengan senyawa terdiri dari unsur yang berbeda. Contohnya adalah senyawa H2, ONH3, CH4, HCl, CO2, CCl4, HF, dan lain-lain. Ini semuanya adalah senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen itu partikel penyusunnya adalah molekul. Kemudian yang ketiga itu adalah ion. Ion itu merupakan partikel penyusun untuk senyawa ion. Contoh, senyawa NaCl itu senyawa ion karena terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Ya, jadi partikel penyusun NaCl itu Na+ dan Cl-. MgCl2, ya, itu senyawa ion. Partikel penyusunnya adalah ion Mg2+ dan ion Cl- yang jumlahnya 2. Ya, kemudian MgO dan yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Contoh, 1 mol besi itu jumlahnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikelnya diganti. Karena besi merupakan unsur logam, maka 1 mol besi jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Ya, jadi bukan molekul besi, bukan ion besi, tapi atom besi. Contoh yang kedua, 1 mol air. 1 mol air jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikelnya diganti. Air itu H2O merupakan senyawa kovalen. Maka partikelnya diganti sama molekul H2O. Jadi tidak ada ion H2O atau tidak ada atom H2O. Jadi H2O itu molekul, ya. Contoh berikutnya 1 mol NaCl. Nah, dikarenakan NaCl atau natrium klorida itu adalah senyawa ion, maka partikel penyusunnya adalah ion. Nah, kalau senyawa ion kita harus mengionisasikannya dulu. NaCl terion menjadi 2 ion, yaitu Na+ dan Cl-. Sehingga kalau 1 mol NaCl 1 mol NaCl akan terurai menjadi 1 mol Na+ dan 1 mol Cl- sesuai perbandingan Na dan Cl-nya, di mana Na dan Cl-nya perbandingannya 1 berbanding 1. Maka NaCl itu akan menjadi 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-. Nah, sehingga 1 mol NaCl itu terdiri dari 1 mol Na+ yang artinya 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na+ dan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl- dengan perbandingan yang sama, yaitu 1 berbanding 1. Contoh berikutnya 1 mol MgCl2. MgCl2 itu juga merupakan senyawa ion, ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara membedakan senyawa ion dan kovalen, di mana ion itu ada logamnya. NaCl ada logamnya yaitu Na, MgCl2 ada logamnya yaitu Mg golongan 2A, ya. Nah, sama seperti NaCl, MgCl juga harus diuraikan dulu. Penguraian MgCl itu menjadi Mg dan Cl, di mana Cl-nya ada 2, Mg-nya 2 positif karena golongan 2A dan Cl-nya negatif 1. Ya, koefisiennya 2. Nah, jadi perbandingan jumlah ion Mg dan Cl dalam senyawa MgCl2 atau magnesium klorida adalah 1 berbanding 2. Jadi 1 ion Mg2+ dan 2 ion Cl-. Sehingga kalau 1 mol MgCl2 itu akan menghasilkan 1 mol Mg2+ dan 2 mol ion Cl-. Ya, kenapa berbeda? Karena perbandingan jumlah ionnya juga berbeda, di mana jumlah ion Mg dan Cl- perbandingannya 1 berbanding 2, maka molnya juga 1 berbanding 2. Sehingga 1 mol MgCl2 itu adalah sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Mg2+, dan karena ion Cl-nya ada 2, maka jumlahnya 2 kali dari jumlah Mg.
yaitu 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Nah, kalau dikalikan, tinggal dikalikan saja 2 kali 6,02 itu 12,04 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Hubungan mol dengan jumlah partikel, ya. Nah, yang dibicarakan hubungan mol dengan jumlah partikel seperti membicarakan hubungan lusin dengan jumlah benda, ya. Satu lusin jumlahnya 12. Kalau 2 lusin berarti 24. Kalau 3 lusin berarti 36, ya. 4 lusin berarti 48 jumlahnya, ya. Nah, untuk mencari jumlah benda dari lusin, tinggal dikali jumlah benda sama dengan lusin kali 12. Ya, 100 lusin berapa jumlahnya? Berarti 100 kali 12. Ya. Begitu juga hubungan mol dengan jumlah partikel. Ya. Jp atau jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu juga disebut Avogadro atau bilangan Avogadro. Nah, sebaliknya mencari mol sama dengan, ya berarti sama dengan kita mencari lusin dari jumlah benda. Ya, misalkan 24 itu berapa lusin? 24 itu 2 lusin. Dari mana 24 2 lusin? Yaitu dari 24 dibagi 12. Ya. Jadi untuk mencari mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini sebetulnya matematika sederhana. Contoh soal. Hitunglah jumlah partikel dari 2 mol air. Yang ditanyakan jumlah partikel, ya. Yang diketahui mol, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Pembahasannya Cp sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita masukkan molnya 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang dikalikan ini secara matematik, yang dikalikan itu hanya angka depannya saja, yaitu 2 kali 6,02, pangkatnya tidak ikut dikali, ya. Jadi 2 kali 6,02 kali 2 itu sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23, ya. Atau disederhanakan, karena biasanya di depan pangkat itu bilangannya satuan, sedangkan ini adalah puluhan. Jadi kalau puluhan, ratusan, ribuan atau desimal 0, sekian itu harus biasanya dirubah menjadi satuan. Ya, kalau mau merubah menjadi satuan, kita tinggal geser koma ke sini 1 kali, ya, geser koma sehingga jadi 1,204, ya. Jadi 1,204. Kalau ini dirubah, maka pangkatnya juga berubah supaya nilainya tetap, ya. Nah, jadi kalau ini geser koma 1 kali, maka sama dengan kalau geser koma ke kiri 1 kali itu sama dengan dibagi 10, maka supaya nilainya tetap ini si pangkatnya harus kali 10. Artinya kalau kali 10 nambah nolnya 1 pangkatnya, sehingga jadi kali 10 pangkat 24. Nah, partikelnya diganti, ya. Karena air itu senyawa kovalen, maka partikelnya adalah molekul H2O, ya. Jadi 2 mol air itu jumlahnya 1,204 kali 10 pangkat 24 molekul H2O. Contoh yang kedua, misalkan yang ditanyakan adalah hitung berapa mol besi yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 22 atom besi. Yang ditanyakan adalah mol, yang diketahui adalah jumlah atom.
di mana atom itu adalah partikel. Artinya yang diketahui jumlah partikel, maka rumusnya mol sama dengan Cp dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Cp-nya kita masukkan 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, cara membagi ini adalah angka di depan bagi angka di depan, ya, 3,01 bagi 6,02, angka pangkat bagi pangkat, ya. Jadi kalau nanti ada soal yang tidak disebutkan angka di depannya, berarti itu artinya 1. Karena ini ada, berarti 3,01 dibagi 6,02 itu 0,5 atau setengahnya. Nah, kalau pangkat dibagi itu di matematik, maka pangkatnya dikurangi. 22 kurang 23 itu negatif 1. Sehingga kali 10 pangkat negatif 1. Nah, 10 pangkat negatif 1 itu adalah nilainya 0,1. Jadi 0,5 dikali 0,1 sama dengan 00 nambah. Jadi jawabannya 00, 5 kali 1, 5, 00. Jadi 0,05 mol. Ya. Nah, bagi yang belum bisa atau belum mengerti perpangkatan, cara membagi pangkat atau cara mengalikannya, di sini saya bahas dulu tentang perpangkatan, ya. Sekarang kita akan belajar tentang perpangkatan dulu, ya. Misalkan 1000 kalau dirubah ke pangkat itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Atau bisa ditulis 10 pangkat 3 saja, ya, karena dikali 1 tidak tetap, ya, tidak berubah. Sekarang kalau 2000 dirubah ke pangkat, ya, caranya adalah 2000 itu sama dengan 2 dikali 1000, ya. Berarti 2000 kalau mau dirubah ke pangkat itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3. Kemudian misalkan 25.000, ya, dimana kalau yang 0 gampang, kalau 2000 gampang tinggal menghitung nolnya, ya. Gimana kalau 25.000 dirubah ke pangkat? Nah, untuk yang 25.000, ya, nah, kita jangan menghitung nolnya. Kalau menghitung nol bisa, ya, sebetulnya bisa sampai sini. Ada 3, tapi berarti 25 kali 10 pangkat 3. Itu kalau puluhan 25, tapi kalau mau satuan 2,5 kita tinggal geser koma. Di sini sebetulnya lihat di posisi ini ada koma, yaitu koma 0, ya, cuma tidak ditulis. Nah, kita geser ke kiri 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Jadi ini bisa ditulis 2,5 kali 10 pangkat 4, itu artinya 25.000. Kalau sampai sini, ya, lihat, gesernya berarti 3 kali, 1, 2, 3, itu artinya 25 kali 10 pangkat 3, ya. 2,5 kali 10 pangkat 4 dengan 25 kali 10 pangkat 3 itu sama nilainya, yaitu 25.000. Bahkan kita bisa geser komanya sampai sini. 250. Nah, berarti kalau 250 itu kali 10 pangkat 2, ya. 10 pangkat 2 100 kali 250 ya 25.000 sama. Jadi bisa di mana saja, tapi biasanya angka di depan pangkat itu adalah satuan, ya, biasanya 2,5. Maka kita harus merubah ke 2,5, ya. Kalau gesernya ke kiri, ya, itu pangkatnya bertambah, ya. Kenapa? Karena kalau geser ke kiri itu dibagi, maka pangkatnya dikali, artinya si pangkatnya bertambah. Tapi kalau gesernya ke kanan, ya,
Kalau gesernya ke kanan, maka pangkatnya berkurang. Berkurangnya sebanyak berapa ya? Sebanyak pergeserannya. Contoh misalkan gini. Yang ini nih. 2,5 kali 10 pangkat 4. Digeser komanya ke sini. Jadi 25. Maka ini kali 10 pangkat 3. Kalau digesernya tambah 0 lagi 250. Maka ini berkurang lagi. Ya. Nah sekarang kalau ini geser ke kiri. Misalkan geser ke kirinya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti posisinya di 0,250, tapi 0 tidak perlu ditulis. Nah, maka kalau digeser ke kiri sebanyak 3 kali, maka ini bertambah nolnya sebanyak 3, jadi 10 pangkat 5 ya. Dan nilainya sama, yaitu 25.000. Jadi bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kanan 1 kali, itu artinya kali 10, maka nolnya berkurang 1. Kalau bergeser 1 kali, itu artinya dibagi 10, maka 0 ini bertambah sebanyak 1, supaya nilainya tidak berubah. Itu pangkat positif, ya. Kemudian untuk pangkat negatif. Ya. Kalau pangkat negatif misalkan ada misalkan di sini ada pangkat negatif 10 pangkat negatif 2 ya. Berapa nilai 10 pangkat negatif 2? Nilai 10 pangkat negatif 2 itu adalah 0,01. Bedanya pangkat negatif dengan pangkat positif, kalau pangkat positif nolnya bertambah ke kanan, kalau pangkat negatif itu nolnya ke kiri ya. Jadi 10 pangkat negatif 2 itu 0,01 ya. Gimana kalau kita misalkan mau 0,05 rubah ke pangkat. Nah, 0,05 itu sama dengan 5 kali 5 kali 0,01. Berarti kita bisa menulisnya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Itu 0,05. Ya, jadi 0 ke kirinya 10 pangkat negatif 2, 5-nya tulis saja 5 kali 10 pangkat negatif 2. Ya. Terus gimana misalkan ya 0,25 mau dirubah ke pangkat. Oke, kita geser komanya. Bisa 1 kali, bisa 2 kali ya. Kalau 1 kali ke sini berarti posisinya di 2,5 ya. Berarti kalau geser 1 kali 10 pangkat negatif 1. Kalau gesernya 2 kali sampai sini, berarti itu posisinya di 25. Ya, maka kali 10 pangkat negatif 2. Itu jika pangkat negatif. Oke, ini tugasnya atau latihan ya. Nah, ini tugasnya atau latihan nomor 1, hitung jumlah partikel dari yang ini ya. Berarti kita harus menentukan dulu apakah ini partikel ini adalah atom, molekul atau ion. Kalau ion kita harus menguraikannya karena jadi 2 ion ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian nomor 2, hitung jumlah atom hidrogen. Nah, kalau nomor 2 lebih spesifik, yang ditanyakan adalah jumlah atom hidrogen ya. Tapi dalam suatu senyawa kovalen. Contoh misalkan gini. Nomor A, hitung jumlah atom hidrogen dari dalam 5 mol NH3. Yang ditanyakan jumlah atom hidrogen dalam NH3. Nah, logikanya sederhana sebetulnya. Ya, NH3 itu senyawa kovalen yang terdiri dari N dan H. Berarti hidrogennya ada. Kalau hidrogennya ada, berarti bisa dicari jumlah atom hidrogennya. Walaupun ini nanti
pada awalnya molekul ya. Satu molekul NH3 jumlah hidrogennya ada 3. Kalau 2 molekul NH3 jumlah hidrogennya ada 6. 3 molekul NH3 jumlah hidrogennya ada 9 ya. 4 molekul NH3 jumlah hidrogennya ada 12 ya. Nah, ini yang ditanyakan jumlah atom hidrogen dalam 5 mol NH3. Ada berapa jumlah atom hidrogennya? Kemudian nomor B-nya dalam 2 mol C6H12O6. Jadi ada atom hidrogennya. Kemudian nomor 3 yang ditanyakan adalah jumlah semua atom ya. Nah, misalkan A dalam 20 mol H2O. Jumlah semua atom ya. Yang pertama misalkan dalam satu molekul H2O jumlah semua atomnya kan ada 3, 2H dan 1O. Dalam 2 molekul ada segini. Nah, ini dalam 20 mol ada berapa? Sangat banyak kan, tinggal dikali 6,02 kali 10⁻23 tadi. Yang ditanyakan dalam semua atom ya, walaupun yang dicarinya molekul dulu, kemudian cari jumlah semua atomnya. Nomor B-nya ini, kemudian nomor 4-nya hitung jumlah ion. Nah, ini kalau nomor 4 yang ditanyakan spesifik juga jumlah ion. Jadi jawabannya kalau jumlah ion harus 2 nantinya, yaitu ion positifnya ada berapa, ion negatifnya ada berapa, sesuai contoh yang tadi diuraikan. Kemudian nomor 5, nah kalau nomor 5 yang ditanyakan berapa mol ya, berapa mol. Berarti yang ditanyakan mol diketahui jumlah partikel. Nah, khusus untuk nomor D, angkanya seperti ini, berarti kita harus buat dulu menjadi pangkat seperti ini supaya mudah dihitungnya. Nah, nanti saya akan bahas setelah tugasnya dikumpulkan, nanti akan dibuat video untuk membahas soal tugas yang ini.